Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan teman-teman sohib-sohib lama saya yang kebetulan mereka tinggal cukup jauh dari negara Indonesia, yaitu di Inggris atau United Kingdom. Ada di sini Bro Cipto Aji yang kebetulan tinggal di Nottingham, kemudian ada Bro Irfan yang kebetulan tinggal di Portsmouth, dan ada Bro Hatta yang kebetulan tinggal di London. Dan konsep Dual Talk ini adalah konsep berbincang santai. Kita mulai dari Bro Cipto Aji untuk perkenalan. Silakan Bro. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cipto Aji lengkapnya. Alhamdulillah tinggal di Nottingham sekarang. Ya. Sudah dari 2015 dan mungkin hampir 5 tahun bersama keluarga di UK-nya. Iya. Terima kasih. Singkat banget ya. Iya. Punya berapa anak Bro? Alhamdulillah anak 1, istrinya 1. Anak 1, istri 1 ya. Iya, iya. Terus di Nottingham ya, itu sejak tahun 2015 cukup lama ya, sekitar 5 tahun berarti ya? Iya. Apa 5 nih tahun. Yang membawa atau yang membuat ente datang ke negara Inggris itu apa kira-kira? Yang pertama support istri, kebetulan dia lagi ambil PhD di Faculty of Medical University of Nottingham. Risetnya tentang kanker. Kanker bahasa Indonesianya ya. Berarti sampai sekarang masih berkecimpung dalam dunia pendidikan ya? Masih, karena kebetulan ini adalah tahun terakhir untuk menyelesaikan tesisnya. Jadi ya semoga saja di bulan-bulan depan bisa selesai lah. Oke. Untuk nulisnya. Amin. Terus selama istri sekolah di sana, ada kesibukan apa nih Bro yang ente lakukan selama di Inggris ini nih? Ya alhamdulillah saya ada kerjaan di universitas, cuman di bidang rumah tangganya. Ya berangkat pagi, pulang sore, terus ya seperti di Indonesia, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu alhamdulillah waktu untuk keluarga. Oke. Terus gimana kira-kira Bro, selama 5 tahun tinggal di Nottingham, betah nggak? Kalau dibilang betah, cukup betah. Tapi ada kalanya momen-momen tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu ingat kampung, terutama Indonesia ya. Kebetulan saya orang kampung, jadi ingatnya kampung, makanan-makanan kampung. Seperti itu. Apa contohnya, Bro? Makanan kampung masih ingat nggak? Apa tuh? Sangat ingat sekali, kebetulan cukup familiar. Mungkin mendoan ya, karena saya dari Banyumas. Itu enak itu, gampang di sini di Indonesia tempe mendoan ada banyak yang jual nih. Iya, tapi itu terobati sih dengan adanya tempe dari Belanda yang cuma kita tinggal mix sama tepung, ya rasanya tidak jauh beda lah. Cuman suasananya aja, obrolan kopinya nggak ada di sini kan. Iya, iya. Terus apa nih Bro yang paling menarik Bro selama ente tinggal di Inggris, apanya? Pengalaman yang sangat menarik itu ketika kita menggapai mimpi berangkat ke Tanah Suci dari UK. Alhamdulillah kami dipertemukan dengan saudara host juga, teman-teman yang di sini ini. Itu menjadi pengalaman yang cukup inspiratif mungkin bagi saya, dan mungkin momen terindah ya, karena kita tidak ada guide, tidak ada manasik, semua belajar sendiri, membayar dari tabungan sendiri, bagaimana caranya, mengurus semuanya sendiri, dan ya saudara-saudara satu kamar ini yang memotivasi, wah ini ibadah lagi itu. Betul. Dan yang terakhir nih Bro, yang ingin saya tahu, ada nggak sih selama tinggal di sana pengalaman yang tidak mengenakan atau katakanlah pengalaman buruk ya yang sempat ente alamin gitu selama tinggal di sana? Yang saya alami itu soal rumah. Kebetulan saya baru 6 bulan di sini, masih baru tahap persiapan untuk ya stay yang enak atau fix gitu.
ternyata rumah kami yang tempati rusak bathroomnya. Dan si landlord kebetulan akhirnya berniat menjual karena maintenance-nya lebih mahal. Sangat mahal, insurans segala macamnya, memutuskan dijual. Kami akhirnya menyisiri setiap agent rumah dan jalan kaki memutari komplek, siapa tahu ada rumah yang mau disewakan. Itu. Sampai akhirnya dapat rumah yang sekarang. Ya, alhamdulillah saya selama di UK hanya pindah 2 kali. Oke. Boleh tahu nggak nih, bro, kira-kira harga sewa rumah dalam per bulannya itu kisarannya berapa duit tuh dalam rupiah? Kalau di rupiah. Oh, ini kalau di Nottingham itu tergantung zona. Jadi kalau zona rata-rata imigran atau segala macam ya, terutama area Muslim itu agak murah. Nah, cuman ya lebih murah ya? Iya, cuman pertanyaannya apa? Malah daerahnya kurang aman menurut saya sih. Oke. Kalau di daerah dekat kampus otomatis lebih mahal. Range-nya antara 500 sampai 700 lah, pound. Pound, berarti dalam bentuk rupiah kira-kira berapa tuh bro? 500? Ya, 10 sampai 14 juta lah satu bulan. Satu bulan ya? Iya. Banyak duit ente bro. Ya, alhamdulillah ya. Kalau di Indonesia angka segitu bisa buat setahun bro. Iya, betul. Kita cukup 1 bulan. Iya. Terima kasih nih untuk Bro Cipto Aji atas perkenalan awalnya. Barangkali kita bisa lanjut ke Bro Irfan ya. Jadi barangkali Bro Irfan bisa memperkenalkan diri. Silakan Bro. Ya, terima kasih Om Riza. Nama saya Irfan, saya tinggal di Portsmouth. Portsmouth itu banyak orang yang nggak tahu ya kota di mana, tapi kita berada di selatannya London. Kalau naik mobil mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam dari London. Oke. Kalau naik kereta mungkin lebih lama. Dan ini kotanya tidak besar-besar amat, tapi di sini ada universitas, ada pelabuhan. Zaman dulunya di sini adalah base-nya Angkatan Laut. Jadi kalau mau perang dulu Angkatan Laut Inggris lewat sini. Terus di Portsmouth saya sudah hampir 4 tahun ya. Iya. Udah hampir 4 tahun sama keluarga juga. Mungkin mirip sama Bro Aji. Saya ini support istri yang kebetulan lagi ngambil PhD di University of Portsmouth. Dia ngambil farmasi. Gitu, Bro Riza. Yeah. Sama juga Bro Riza dulu ya. Ya. Terus jadi yang membawa ente dari negara Indonesia menuju negara Inggris itu karena menjadi supporter buat istri ya yang sedang pendidikan. Ya, saya jadi supporter sekaligus penghabis uang. Aduh. Apa yang Anda lakukan di sana nih? Beberapa bulan pertama di Inggris itu jobless, nggak kerja sama sekali. Karena pertama ketika kita datang ke sini kan bulan Desember. Jadi itu holiday, zamannya holiday di UK, jadi semua orang pada libur. Jadi kita nggak bisa ngurus apa-apa karena untuk kerja di sini kan butuh NI ya, National Insurance Number. Jadi waktu itu kita nggak bisa ngurus, bahkan anak-anak sekolah pun memang kebetulan kan itu zamannya libur ya. Jadi nggak bisa langsung ngurus apa-apa di sini. Jadi sekolahnya mungkin sekitar baru bulan Februari atau Maret. Awalnya kerja di sini sih sebenarnya kerja apa aja ya. Waktu pertama kali kerja, saya jadi stocking, menghitung stok-stok barang di kayak kalau di Indonesia kayak Carrefour. Saya juga sempat kerja di university. Saya termasuk staff di situ, bantu-bantu juga sempat di situ. Banyak pekerjaan yang dilakukan demi menyambung hidup. Terakhir saya untuk di care home di Inggris. Maksudnya bisa diperjelas nggak tuh bro? Care staff itu kerjanya ngapain? Care staff kerjanya banyak. Jadi ya termasuknya mengurusi segala kebutuhan residen-residen di care home ya. Karena di Inggris itu bisnis care home itu salah satu bisnis yang luar biasa. Karena orang-orang di Inggris yang sudah tua yang nggak mampu untuk hidup mandiri, mereka hidup di care home di Inggris itu. Saya juga baru tahu pas ketika saya kerja di care home.
wow ternyata care home di Inggris itu luar biasa banyaknya. Jadi yang rata-rata di antara 80, 90 sampai 100 mayoritas mereka tinggal di care home. Gitu. Jadi tugasnya yaitu mengurusi segala kebutuhannya. Jadi care house ini mirip kayak panti jompo ya kalau di Indonesia? Terus terang saya nggak terlalu jelas ya kalau di panti jompo karena ada panti jompo di dekat rumah saya, jadi kayaknya waktu di Indonesia kayaknya kalau panti jompo itu kayak terpaksa ditinggalin di situ karena misalnya udah nggak punya sanak saudara ya kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini anaknya masih mampu, malah justru yang tinggal di care home itu karena mereka mahal. Mereka hidup di care home itu 1 minggunya bayarnya sekitar 1.000, itu yang standar. 1.000 pound. Sekitar 20 juta berarti ya? Itu seminggu. Hah? Seminggu 1.000 pound? Seminggu. 1.000 pound seminggu. Oke. Banyak yang lebih mahal daripada itu. Jadi yang tinggal di care home justru yang orang-orang mampu. Bro, ente bisa ceritain nggak ke kita, kira-kira pengalaman apa nih yang paling menarik selama tinggal di sana, di Posmos, sekaligus mungkin pengalaman yang tidak mengenakan selama tinggal di sana, bro? Paling menarik ya? Iya. Sebenarnya yang paling menarik itu sebenarnya agak shock terapi ketika awal-awal kita ngurus segala macam gampang banget. Jadi NI kita tinggal nelpon. Memang ada juga yang interview ya datang ke situ, jadi langsung dikirim. Ngurus SIM gampang. Terakhir nih pengalaman yang tidak mengenakan selama tinggal di sana. Tidak mengenakan apa ya? Nggak ada berarti. Ya kita enjoy aja lah, cuman yang nggak enak itu ketika nggak punya duit. sama di sini. Ya gimana, soalnya kan tadi Bro Haji bilang sendiri kan, dari Bro Haji kalau sewa rumah di sini memang mahal ya. Kalau saya rasain dari semua pengeluaran yang paling besar itu sewa rumah itu lebih dari 60% dari pengeluaran ya. Pengeluaran, bahkan 70% lah kalau harga makanan. Bahkan kalau saya bilang kayak misalnya beli bensin atau bayar listrik, bahkan justru bayar listrik kita di sini malah kayaknya lebih murah dari beberapa teman-teman di Indonesia. Sekarang ini kan kita kan udah pakai boiler, udah pakai segala macam gitu, jadi nggak terlalu beda lah sama di Indonesia. Cuman kalau yang paling pusing itu ketika bayar rumah dan nggak punya duit, nah itu. Tapi alhamdulillahnya ente kerja, ya kan? Jadi ya ada kalanya kita nggak kerja karena kan kalau saya sistemnya 0 hour contract ya, jadi kayak kalau di Indonesia apa ya? Tapi kalau saya itu nggak ada jaminan ada kerja gitu. Kalau di Indonesia kan kalau kontrak itu sebulan pasti kerja ya. Kalau saya nggak mesti. Oh gitu, oke. Bro. Hilang. Ternyata dia selama di London bisa ngambil ilmunya Harry Potter, ya kan? Bisa. Maaf. Halo. Koneksinya terputus. Lobat. Iya. Sudah berapa lama tadi, Bro? Oh ya, saya di sini dari 2017, jadi September nanti, alhamdulillah sudah mau 3 tahun. Kebetulan kerja di perusahaan telekomunikasi yang pusatnya di London. Selama 3 tahun betah di sana, bro? Alhamdulillah betah. Betah ya? Ya. Boleh tahu nggak apa yang membuat Bro Hatta betah tinggal di London? Karena saya tahu ya London itu kota yang hektik dan kalau lagi panas banget gitu. Ya betul. Ya London mungkin kotanya multicultural, semua background ada semua, terutama mungkin dari sisi pekerjaan yang membuat betah karena sistem pekerjaannya itu fleksibel, jadi tidak mengharuskan kerja di kantor gitu. Jadi ketika lockdown kali ini yang mengharuskan kerja dari rumah, alhamdulillah sudah terbiasa untuk kerja dari rumah karena sewa perkantoran di London itu mahal, beberapa departemen saja yang mengharuskan untuk kerja di kantor. Selain itu bisa kerjakan di rumah gitu ya?
Betul, betul. Bisa kerjakan dari rumah, meeting pun meeting teleconference. Karena timnya tidak hanya dari London, tapi beberapa negara dari Eropa, terus kemudian dari Asia juga. Kendalanya karena beda time zone gitu aja sih, karena timnya terdiri dari beberapa negara dan beberapa lokasi itu. Jadi yang membuat betah Bro Hatta untuk tinggal di London selama 3 tahun terakhir ini adalah karena pekerjaannya cukup nyaman dan cukup enak ya. Nah, begitulah. Ya, dan yang Terus satu lagi kemudian, pasti karena ini iya. gajinya. Kalau gajinya nggak pasti dia pulang. Ya kan? Amin. Iya. Yang lain pada senyum-senyum. Ya gitu. Kira-kira nih Bro Hatta, ada pengalaman yang menarik nggak nih selama tinggal di sana? Sekaligus pengalaman yang tidak mengenakan, barangkali bisa di-share di sini. Sama seperti sebelumnya dari Bro Irfan sama Bro Aji, untuk pengeluaran terbesar itu dari sisi akomodasi, yaitu sewa rumah. Itu bisa mulai dari sewa rumah, kemudian listrik, gas, terus segala macam, itu bisa sampai 70%, 80% sendiri, terutama untuk tinggal di London ini. Jadi itu pengeluaran terbesar. Mungkin kalau di Indonesia itu ada iuran RT, kalau di sini kan ada istilahnya kayak semacam council tax atau pajak kecamatan. Selain pajak yang dipotong dari gaji, kita juga harus bayar ke kecamatan setempat, council tax namanya. Itu dia. Dan lumayan juga. Ya, bisa dibayangkan sih. Memang tadi ada gambaran ya, rumah aja 500 pound, 600, 700. Kalau London saya pikir bisa 900 sampai 1000 pound barangkali ya sebulan. Ya, bisa hampir 2 kali lipatnya lebih mungkin. Nah itu iya, sewa rumahnya gila-gilaan di London. Tergantung zona sih. Saya sendiri tinggalnya udah di zona 4 ya, bukan zona 1 atau 2. Jadi mungkin lebih miring dibandingkan di zona 1 yang pusat kotanya. Oke. Alhamdulillahnya. Gitu. Intinya saya secara pribadi ikut senang ya, karena teman-teman saya nih yang masih tinggal di Inggris, ternyata sampai detik ini masih betah dan masih bisa bertahan untuk nggak pulang kampung ke Indonesia. Emang mahal dong. Mahal tiketnya. Gitu ya. Oke. Berikutnya nih Bro, berikutnya kita sedikit menyinggung masalah COVID ya, masalah COVID-19. Ini sebenarnya saya pengen membandingkan antara Inggris dengan Indonesia sebenarnya Sob. Nah ini bicara tentang COVID, itu kan semua aspek pasti terlibat, mulai dari aspek pekerjaan, aspek pendidikan, ya kan, aspek kesehatan, kemudian akses sarana ibadah, kemudian akses sarana transportasi massal dan sebagainya. Barangkali bisa dimulai dari Bro Aji. Gimana nih, menurut Bro Aji, COVID-19 di Inggris penanganannya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Apakah menyusahkan? Atau gimana pengalamannya deh? Iya, kalau dari saya pribadi, memang saya mengamati baik dari BBC maupun dari surat kabar lokal Nottingham Post itu, mungkin 1 bulan, 1,5 bulan pertama pemerintah Nottingham Council itu gagap juga, terutama rumah sakit besar di sini kan ada 2, KMC dan City juga kekurangan APD. Tapi karena mungkin polisinya yang boleh berbicara itu hanya beberapa saja yang mempunyai kepentingan, lambat laun setelah memasuki akhir bulan kedua, di sini semakin jelas jika terjadi COVID, segera hubungi ambulan atau rumah sakit. Kalau memang dirasa positif, hanya cukup dengan drive-thru aja ngeceknya. Kalau tidak ada ikutan yang berat, cukup isolasi mandiri di rumah. Semakin kesini semakin terprogram dengan jelas, terutama kaitan dengan SOP di tempat-tempat keramaian, tempat kerja, terus selanjutnya di shop atau pasar pula di sini, dan masyarakat
yang menjadi kunci utama itu semakin disiplin. Pengaruh sosial budaya itu sangat penting. Jadi akhirnya begitu ada SOP dari pemerintah, jelas arahannya, dan semua masyarakat di sini mengikuti. Kebetulan untuk SOP pekerjaan ada tahapannya, dan melihat situasi kondisi adanya peningkatan pasien COVID, akhirnya ada yang dicutikan dan pemerintah menjamin kebutuhannya, terutama yang posisi pekerjaan yang jelas, ya pemerintah menjamin semuanya, baik salary, dan jika ada apa-apa urgensi, emergensi, semua siap untuk menanganinya. Itu, Bro. Ya, jadi Bro Aji ini sampai detik ini berarti nggak kerja dong ya? Saya sudah di istilahnya bisa work from home atau nggak di rumah. Cuti awalnya itu sudah 2 bulan. Yang cuti betul-betul cuti. Ya. Dan selama 2 bulan itu pemerintah menjamin dengan full salary atau 100% dibayar tetap? Itu tergantung dari polisi perusahaan juga tempat kerjanya. Tapi pemerintah per sampai Juni ini, setahu saya itu pemerintah menjamin 80% dan sisanya itu diusahakan oleh di company itu sendiri atau ya institusi lah gitu. Jadi termasuk enak nih kalau untuk Bro Aji. Gimana dengan Bro Irfan? Ente masih kerja nggak? Apa sudah istirahat di rumah atau gimana? Ya, saya nggak kerja. Sudah hampir 3 bulan ini saya di rumah. Oh, 3 bulan nggak kerja ya? Bagaimana dengan penghasilan? Sama kayak Bro Aji, karena saya di-furlough kan, istilahnya dicutikan. Oke. Sebenarnya perbedaannya karena kalau di care home itu sebenarnya tidak berhenti ya, karena bekerja seperti biasa, karena kan kita tetap mengurus residen yang ada di rumah-rumah care home-nya itu. Tapi saya mencutikan diri karena istri saya kan high risk. Okay. Dia ada high risk. Jadi semua dengan orang yang tinggal dengan serumah dengan yang high risk itu stay home. Karena mereka dikhawatirkan terkena COVID dan dampaknya akan bisa sampai ke lethal, kematian. Gimana dengan gaji selama 3 bulan? Gaji sama seperti Bro Aji, saya masih dapat furlough, tapi tidak sebanyak dari Bro Aji, karena Bro Aji kan dia karyawan full time. Kalau saya kan 0 hour contract. Jadi ini berdasarkan kebijakan dari agensi yang tempat saya bekerja. Kalau Bro Aji 100% diganti ya, Bro ya? 100% dia. Makanya dia happy. Alhamdulillah. Bagaimana kalau Bro Irfan? Berapa persen kalau saya mau tahu? Ada 50%. Ditanya berapa persennya saya nggak bisa ngasih jawaban karena di bulan pertama, bulan kedua saya kerja di rumah, belum bisa saya presentasikan lah gitu. Kalau Bro Hatta mungkin nggak banyak cerita ya. Kalau Bro Hatta kan tadi udah sempat ngomong. Saya yakin karena kerjaannya itu nggak terganggu dengan COVID, karena bisa dilakukan di rumah, saya percaya nggak akan terganggu gajinya. Tetap 1000%, betul nggak? Ya, kalau pekerjaan tetap ini, karena kita kan standby, terus di rumah, harus monitor, harus tetap online, nggak boleh ditinggal. Ya. Oke, sekarang kita bicara tentang pendidikan deh. Kan semuanya punya anak-anaknya pasti sekolah. Sampai detik ini, anak-anak masih di rumah saja, school from home, atau sudah ada mulai masuk sekolah? Bro Aji, bagaimana? Di sini alhamdulillah karena sistem mungkin sudah berjalan ya, dari awal anak saya masuk itu sudah ada parenting by digital. Jadi masing-masing orang tua itu punya akses khusus untuk mengecek kerjaan anaknya, dan dari si guru itu, dari institusi itu udah langsung report mingguan atau harian gitu. Jadi sebenarnya perubahannya cuma tidak ke sekolah. Pada awalnya mungkin agak stuck ya, karena hampir 100% ke digital, tapi semakin ke sini sudah semakin siap. Hampir setiap hari ada tugas, baik misalkan geografi, biologi, sains, math, dan segala macam. Si anak tinggal mengerjakan, langsung nanti diupload, ada tenggang waktunya, kapan harus selesai. Dan habis itu setiap Senin kalau tidak salah dimonitor dengan
telepon dari si sekolahnya anak bahwa terus untuk mengerjakan sampai ya yang jelas tidak ada pertemuan sama sekali sih sama dengan guru. Ada informasi nggak nih mengenai kapan anak-anak sudah bisa mulai datang ke sekolah atau masuk sekolah seperti biasa? Kalau di sini belum. Jadi belum ada, cuman info selalu tiap hari, terutama di hari kerja, telah menginfokan apa polisinya begitu. Kalau masuknya belum pasti. Gimana Bro Irfan? Sama ya, anak-anak juga belum sekolah di sana? Sama. Jadi kalau di Portsmouth, sebenarnya sih kayaknya semua policy Inggris sama ya. Cuman mungkin beda-bedanya per council mereka maunya sistemnya seperti apa, per sekolah, per headmaster. Kalau di sekolah kebetulan anak saya yang satu di primary, yang satu di junior. Jadi kalau yang di primary di sini masih sama. Jadi mereka dikasih tugasnya tuh mingguan. Jadi sekali dapat tugas itu langsung banyak, bulky. Dan mereka juga sudah sebelum libur COVID ini kita dikasih ini website-website mana aja yang bisa diakses untuk mereka belajar. Terus mereka dikasih password dan lain-lain. Mereka bisa mengerjakan tugasnya. Kalau yang primary kita harus ambil tugasnya ke sekolah. Tapi kalau kita dikirim by mail, dikirim tugas-tugasnya, dan mereka juga harus login di website untuk ada tugas-tugas yang harus diselesaikan di sekolah. Terus setiap minggu juga ada guru yang menelpon, menanyakan kabar, ada kesulitan apa, segala macam. Kalau kita mau nanya, kalau di Portsmouth, year 1 dan year 6, itu mereka udah mulai sekolah. Yang 2, 3, 4, 5, belum. Sama kalau yang di junior itu kelas 10, mereka sudah mulai masuk. Bagaimana dengan Bro Hatta, anaknya? Kebetulan anak saya di year 5 sama reception. Sebelum lockdown, kami sempat hari-hari pertama COVID itu sempat masuk. Terus pas 2 hari atau 3 hari sebelum lockdown, sekolah ngasih tahu bahwa kita akan lockdown. Untuk kesiapan lockdown ini sendiri, sekolah menanyakan apakah ada perangkat komputer, printer, sarana internet. Kalau ada, mungkin bisa untuk mengakses websitenya, portal untuk bahan-bahan yang ada. Tapi kalau tidak ada akses seperti internet, paket data, komputer, printer, sekolah menyediakan resource. Jadi untuk tugas-tugasnya bisa diambil ke sekolah. Selain itu, tidak semua, mungkin 30 atau 40% saja yang pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Ada yang namanya key workers. Key worker itu yang pekerjaan yang mengharuskan seperti di transportasi atau di konstruksi, mereka harus tetap bekerja. Nah, sekolah pun tetap menyediakan gurunya untuk bagi anak-anak yang anak dari key workers. Untuk social distancing-nya sendiri itu untuk anak sekolah, jika sebelumnya satu kelas itu 30 orang, terakhir info itu dibagi menjadi maksimum 10 atau 15 orang. Jadi intinya sampai sekarang sama seperti di Indonesia ya. Jadi sekolah-sekolah belum aktif seperti sebelumnya ya, belum aktif 100%. Terakhir satu pertanyaan dari saya untuk masing-masing. Yang pertama Bro Aji, gimana nih? Sudah mulai keluar rumah dan jalan-jalan untuk refreshing atau belum, Mbak Agi? Kami di sini karena sudah ada perubahan policy ya, pernahlah keluar untuk jalan, terus kumpul dengan istilahnya kayak couple family gitu. Jadi karena maksimal pertemuan itu hanya 6 orang maksimal gitu. Jadi ya karena keluarga kami kecil 3, ketemu lagi couple family yang jumlahnya 3 udah bisa bersosialisasi, tapi tetap awal ketemu cuci tangan, bersih-bersih dulu, dan memastikan semua bersih lah, kayak gitu. Dan untuk jalan-jalan, karena kebetulan kami punya kendaraan, jadi
bisa lebih aman sih, tidak berinteraksi dengan orang lain. Begitu, Bro Risa. Ya, kalau Bro Irfan udah mulai jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, shopping seperti itu? Pengen sih. Tapi belum ya? Jadi di sini policy-nya sekarang kan semua sudah buka. Tapi kalau untuk tempat belanja ya kayak pasar swalayan itu semuanya buka dari nggak pernah tutup. Cuman memang polisinya nggak ada berapa persen yang bisa masuk. Jadi kita gantian antri di luar gitu. Mungkin sama kayak di Indonesia. Nah di sini juga restoran sudah mulai buka, tapi tidak untuk makan di dalam, hanya take out aja. Untuk tempat-tempat pariwisata di sini apa ya tempat pariwisata? Jadi kalau kita biasanya sih cuma jalan-jalan kayak ke pantai dan itu bukan tempat pariwisata ya, itu gratis soalnya. Jadi maksud saya nggak dilarang sama pemerintah ya? Justru kalau pemerintah di COVID pun mereka encourage kita untuk tetap olahraga, sepeda itu tidak dilarang, tetap social distancing. Kalau kita tetap jalan-jalannya mungkin ya karena kebetulan rumah kita dekat pantai ya, jalan-jalannya ke pantai, jalan kaki dekat. Karena kan kalau di rumah aja bosan, jadi anak-anak beli es krim gitu-gitulah. Tapi tetap take away, jadi kita makan di luar. Jadi nggak ada. Kalau sepengetahuan saya, sepanjang saya keliling Portsmouth sih belum ada ya tempat yang boleh makan di dalam ya. Maksudnya untuk dine in, rata-rata semuanya masih take away aja. Gitu. Kalau Bro Hatta gimana? Sudah mulai keluar rumah dengan keluarga? Kalau weekend sih ada taman besar kan di belakang rumah. Ya paling refreshing sama sebatas 30 menit sampai 1 jam. Oke. Ya yang penting selama tidak menggunakan cub ya kita jalan kaki saja. Terus untuk cub sendiri kebetulan kemarin hari Jumat barusan ke KBRI untuk perpanjang paspor anak. Jadi ya kita harus memakai public transportasi. Di cub sendiri harus memakai masker. Kalau tidak pakai masker, nggak boleh masuk ke stasiun. Stasiun cub sendiri tidak semua stasiun buka, jadi ada beberapa yang tutup. Dan juga di beberapa stasiun besar, terutama membagikan masker gratis dan hand sanitizer. Itu aja sih. Oke. Untuk teman-teman saya semua, sohib saya lama saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak udah mau bergabung dengan saya di sini. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semua di sana beserta keluarga tetap diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan ya, keberkahan. Mudah-mudahan segala urusan yang di sana bisa segera selesai. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin saya akhiri dulu di kapan waktu kita bisa lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.